Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babe Rahman. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Rahman Suryatmaja. Saya mantan bankir di Bank Plat Merah selama 20 tahun kurang lebih. Kemudian saya saat ini sebagai praktisi hukum. Saya punya kantor konsultan hukum dan mediator privat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai praktisi hukum dan juga kebetulan antar bankir, saya ingin berbagi tips tentang bagaimana menyelesaikan kredit bermasalah dengan lembaga keuangan. Dalam hal ini bisa dengan perbankan, leasing ataupun dengan koperasi. Kenapa saya merasa terpanggil untuk berbagi tips di sini? Karena kebetulan saya juga ikut dalam kegiatan organisasi pegiat anti riba yang alhamdulillah di masyarakat saat ini saya melihat fenomena bertumbuhnya organisasi anti riba yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap bahaya riba sudah cukup besar. Tapi yang saya sayangkan banyak lembaga anti riba yang belum mampu memberi masukan atau memberi arahan bagaimana ketika setelah dakwah anggotanya atau masyarakat bertanya bagaimana kondisi kami yang sudah terlanjur sudah punya utang riba atau kondisi kami yang saat ini terancam mau dilelang. Nah, nanti dalam channel ini dalam beberapa episode ke depan saya akan berbagi tips bagaimana menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara banyak lembaga dakwah yang memberikan edukasi, memberikan dakwah kepada masyarakat tentang bahaya riba, tapi tidak disertai dengan solusi bagaimana lepas riba tersebut, teknis yang benar dan baik. Mereka hanya sekedar menyatakan bahwa ya riba dosa, segera hentikan pembayarannya, riba itu dosa, segera lunasi utangnya. Nah, bagaimana terhadap masyarakat atau Bapak Ibu yang saat ini sudah dalam keadaan punya pinjaman riba atau dalam keadaan terancam mau dilelang, terancam kendaraannya mau diambil. Mereka hanya katakan lepaskan kendaraannya, berikan, serahkan atau lunasi seperti itu. Tapi menurut saya sangat tidak bijaksana. Di satu sisi Anda mendakwai, tapi di sisi lain tidak disertai dengan solusi penyelesaiannya yang baik dan benar. Nah, disinilah Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang bagaimana teknik mediasi menyelesaikan. Nah, di channel ini Bapak Ibu kita akan belajar baik terhadap Bapak Ibu yang masih pinjamannya lancar maupun yang sudah dalam keadaan menunggak. Bapak Ibu pahami dulu bahwa lembaga keuangan, apakah itu perbankan atau leasing ataupun koperasi, mereka memberi pinjaman tujuannya adalah untuk mendapatkan kelebihan, mendapatkan untung. Ya, kita bisa bilang dagangan mereka adalah uang. Jadi mereka melepas kredit, harapannya kredit itu kembali tepat waktu, disertai dengan bunganya, disertai dengan keuntungannya. Jadi pahami ketika Bapak Ibu dalam keadaan kredit macet ataupun dalam keadaan kredit lancar, jangan pernah berpikir bahwa dengan mudah bank akan memberikan. Ini tidak betul, ini tidak baik, kontraproduktif yang akan terjadi. Karena mereka nggak mau tahu apakah Anda sekarang tobat riba atau tidak. Mereka merasa mereka berhak untuk mendapatkan pelunasan dengan bunga yang telah diperjanjikan. Bahkan mungkin mereka akan sinis bilang, dulu Anda waktu butuh kredit dari kami, Anda nggak bicara tentang bunga, Anda nggak bicara tentang riba. Kenapa saatnya sekarang tinggal pelunasan Anda bicara tentang riba? Nah, tentu menjadi sebuah hal yang lucu kalau saat ini Bapak Ibu bicara tentang pelunasan, tapi dengan mereka tidak akan dengan mudah memberi keringanan untuk bayar pokok saja, kecuali ibarat orang main catur, posisi tawar Bapak tinggi. Misalnya kredit Bapak Ibu adalah kredit tanpa agunan, KTA,
atau kredit Bapak Ibu kartu kredit yang tidak punya kemampuan eksekutorial oleh perbankan tersebut. Nah, kalau kredit Bapak Ibu ada jaminannya, apakah itu BPKB ataupun jaminan sertifikat, maka ketika Bapak Ibu minta untuk bayar pokok saja, mereka tidak segan-segan berpikir untuk menyelesaikan dengan melalui jalur hukum. Jadi saya sering mendapatkan kenyataan di lapangan, saudara-saudara kita yang dalam rangka tobat riba kemudian menyurati lembaga keuangan dengan tidak merekomendasikan Bapak Ibu dalam rangka berkomunikasi dengan lembaga keuangan untuk memohon agar dapat bayar pinjaman pokoknya saja itu dengan mendalilkan ayat-ayat riba, bukan pada tempatnya. Jadi sebaiknya gunakan cara-cara yang sangat memungkinkan agar bank bisa memberi keringanan tentang keringanan. Dicari susah, di telepon gak aktif, di WA diblokir, didatangin ke rumahnya kosong. Apa yang kira-kira Bapak rasakan atau Ibu rasakan? Pasti Bapak Ibu marah, pasti Bapak Ibu kecewa. Nah, begitu juga petugas bank. Jadi hargai mereka, bahwa mereka juga merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan dari Bapak Ibu kenapa menunggak. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu justru Bapak Ibu menghindar, itu nggak, presiden tidak baik. Justru harus aktif sampaikan. Kalau perlu pada saat Bapak Ibu belum menunggak pun berkomunikasi, Pak, saya kayaknya bulan depan nggak bisa bayar, Pak. Memang kadang-kadang ada bank yang operasional di lapangan itu mengabaikan kaidah-kaidah yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Misalnya kadang mereka menjual aset nasabah di bawah tangan. Ingat loh, bahwa satu-satunya pintu masuk menyelesaikan kredit macet nasabah harus melalui mekanisme lelang. Mereka akan dengan cara minta surat kuasa jual, jangan mau, harus melalui mekanisme lelang. Jadi memang kadang-kadang ada bank yang pakai cara-cara nggak benar gitu. Nah, itu jangan mau kalau mereka mau jual aset Bapak Ibu tidak melalui mekanisme yang benar, melalui lelang, jangan mau gitu. Jadi kalau dalam keadaan sudah menunggak, sering berkomunikasi melalui surat menyurat. Nah, nanti memang akan ada tahapan-tahapan panjang yang mungkin akan saya ulas di episode berikutnya. Yang jelas dari episode perdana ini saya sampaikan pada Bapak Ibu, bila Bapak Ibu dalam keadaan sudah menunggak, maka yang dilakukan adalah dengan surat menyurat menjelaskan kenapa menunggak, terus menjelaskan bagaimana solusi penyelesaian terhadap kredit macetnya, agar manajemen bank paham, oh Bapak punya skenario penyelesaian seperti ini. Itu bila Bapak Ibu saat ini sudah dalam keadaan menunggak. Ingat, harus surat menyurat, bukan disampaikan secara lisan ya. Yang kedua, bila kredit Bapak Ibu masih lancar, maka siapkan catatan-catatan kondisi keuangan Bapak Ibu yang menunjukkan keadaan yang memburuk, keuangannya memburuk. Tadi saya bilang omset menurun, laba menurun, piutang tidak tertagih naik, utang bertambah, kemudian force majeure misalnya karena bencana alam atau karena pasarnya dipindah karena ada renovasi. Itu sampaikan catatan-catatan itu dan dalam bentuk tertulis juga, sehingga bank bisa mengikuti perkembangan bisnis Bapak Ibu. Jangan diam saja, bahkan jangan malah ngumpet, jangan menghindar, komunikasikan dengan baik. Terus kalau saat ini Bapak Ibu misalnya finansialnya memungkinkan, saat ini dalam keadaan mau melunasin, itu juga komunikasikan dengan baik. Sampaikan dengan surat niat maksud untuk melunasi itu karena apa, sumber dananya dari mana, kapan akan dilunasinya.
kalaupun ada tenggang waktu berapa bulan. Jangan saya sering mendapatkan di lapangan teman-teman yang tobat riba nyurati bank, mau pamit nggak nyicil, kemudian akan melunasi nanti dengan cara menjual aset yang entah kapan. Konyol, nggak boleh seperti itu. Itu kalau utang bapak ibu itu ke mertua, ke besan boleh kayak gitu, tapi sama bank nggak bisa seperti itu. Harus dengan alasan yang rasional. Nggak boleh alasannya karena tobat riba tapi mau melunasinya jual aset entah kapan lakunya. Nggak boleh, harus jelas terukur. Kami mohon mengajukan permohonan pelunasan pinjaman dengan pembebasan bunga dan denda dengan alasan: 1, karena usaha tidak ada lagi atau bangkrut misalnya. 2, kondisi saat ini kami tidak punya penghasilan dan satu-satunya untuk menyelesaikan sengketa dengan lembaga keuangan ini lalu dengan cara menjual aset misalnya. Aset itu tidak cukup untuk melunasi semua, maka dari itu kami mengajukan permohonan bayar pokok saja. Sampaikan alasan seperti itu, bukan alasan mengada-ada. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode yang kedua. Sampai jumpa. Assalamualaikum.